Jadi inilah gambaran SCADA secara umumnya. Selanjutnya adalah komponen SCADA, di mana dalam suatu sistem SCADA diperlukan namanya MTU, itu adalah sebagai master. Yang kedua itu jaringan komunikasi, yang ketiga itu RTU. Dan saya akan membahas satu-satu mulai dari RTU yang terlebih dahulu. Jadi begini nih, seperti yang dilihat, ini ada RTU dan ini ada HMI, dan bisa dilihat garis panah ini. Di sini saya membagi 3 plan. Kita sebut saja ini plan A, ini plan B, dan juga plan C. Di mana dalam setiap plan ini memiliki satu interface, yaitu HMI. Dan sini bisa lihat kita menyiapkan 3 interface. Di mana fungsi dari HMI itu adalah untuk interface antara pengguna dan juga mesinnya. Kita satu-satu kita ulik. Dan di sini ini adalah I/O, field device. Di sini ada motor inverter, proximity, dan motor DC. Ini adalah yang berinterface dengan PLC ini. Disebut dengan RTU. Di sini saya beri penjelasan RTU itu adalah remote terminal unit. Dan di sini PLC ini berkomunikasi dengan HMI ini sebagai interface. Begitu juga dengan plan B dan juga plan C. Lihat di sini PLC berkomunikasi dengan di sini PLC berinterface dengan field device I/O. Di sini juga sama, PLC berinterface dengan I/O dan bisa digunakan menggunakan layar HMI ini. Dan di sini lihat, di sini setelah dari PLC ini panah ke sini, yaitu jaringan komunikasi. Di mana dalam seluruh plan ini kita siapkan plan A, B, dan juga C. Kita satukan menjadi jaringan komunikasi. Di sini kita anggap saja kita menggunakan jaringan komunikasi Ethernet. Di sini kita menggunakan Ethernet berarti menggunakan IP address. Dan di sini adalah sebagai pintunya untuk menyatukan ketiga plan ini. Dan selanjutnya keseluruhan data itu akan diterima oleh master ini. Bisa menggunakan sebuah komputer. Dan ini adalah contoh dari tampilan dari sebuah monitor SCADA, di mana dari tampilan ini dapat menampilkan, dapat menggerakkan, dapat mengakuisisi data dari ketiga plan ini, dari plan A, plan B, dan juga plan C. Dan itulah intinya dari SCADA ini yang telah saya jelaskan di awal tadi. Fungsi utama dari SCADA yaitu kontrol, data akuisisi, dan juga monitoring. Karena di layar MTU ini kita bisa melakukan 3 fungsi utama tadi. Jadi jika kita mau menggerakkan motor DC, kita nggak harus mendatangi sebuah plan dan harus menekan di layar HMI ini. Tapi kita bisa hanya ke ruang kontrol SCADA yang mana tempatnya biasanya ya tidak dekat dari plannya, karena di ruang SCADA ini, ruang MTU ini adalah tempat keseluruhan sistem otomasi dijadikan dalam satu ruangan. Dan itu tadi di ruangan ini kita bisa menggunakan seluruh plan yang ada di industri tersebut. Jadi inilah gambaran SCADA secara umumnya. Meskipun pada kenyataannya dalam membangun SCADA itu emang cukup rumit dalam mulai dari desain, penganggaran, dan juga pemrograman. Tapi untuk konsep utamanya seperti ini. Dari I/O berinterface dengan PLC, dan PLC ini berkomunikasi dengan HMI, dan dari PLC berkomunikasi dengan MTU melalui jaringan komunikasi atau biasanya menggunakan hub untuk Ethernet. Dan setelah itu dari hub ini barulah seluruh data diterima oleh MTU tadi. Dan selanjutnya software SCADA. Banyak software SCADA yang ada di internet dan bisa di-download, mulai dari yang khusus maupun open source. Mulai dari khusus maksud saya adalah contoh Omron. Jadi jika Omron kita hanya bisa menggunakan PLC Omron. Selanjutnya untuk open source, yaitu kita bisa menggunakan
banyak tipe PLC dengan software yang sama. Di sini ada Wonderware. Ini Wonderware adalah salah satu contoh aplikasi SCADA yang open source. Selanjutnya ada CX Supervisor. Nah, ini dia khusus untuk Omron, keluaran dari Omron. Dan ini ada WinCC, ini dari Siemens. Dan ini ada Visual Studio, ini kalau nggak salah dari Microsoft. Mohon koreksi jika saya salah. Dan ini juga open source. Mungkin itu aja untuk penjelasannya terkait SCADA. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jika dirasa video ini bermanfaat silahkan like video ini. Dan untuk yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Anak Elektro. Mungkin cukup sekian terkait apa itu SCADA. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.